Sama datang di VIP Taksalan. Habis isi bensin nih. Nih mau nyari orderan lagi. Ini gue udah jalan 3 orderan ya. Rencananya hari ini mau tembusin poin. Kita lihat poinnya 700. Poin 700, poin siang dapat 85.000. Jadi kita tembusin aja deh. Soalnya dari kemarin gue tembusin terus ya poin ya. Karena mumpung Jakarta lengang, sepi ya kan, hajar terus. Masuk. Ini berarti putar balik dong. Wah. Ini dari tadi intinya kacau terus ya. Kacau terus ini. Dari tadi nih apa? Rating customernya kacau parah. Yang awal doang tuh yang bagus 4,8 sekian gitu. Sisanya kesini 4,2, 4,1, 4,3. Ini tadi ini 4,2 nih. Tapi memang rating nggak bohong ya. Maksudnya tuh nggak bohong karena ya emang orangnya pada ngeselin. Kalau ke orang yang ngeselin jemputnya susah. Tapi ini nggak tahu nih 4,3 4,2 dari 300 orang perjalanan. Oke. Mengganti pembayarannya, oke siap. Ini dapat Wisma Mitra Sunter ya. Wisma Mitra Sunter tujuannya Gondang Ria ya. Semoga aja ke tengah bagus ya. Dan semoga aja akan ini karena ke tengah ya poinnya. Semoga aja gede. Karena biasanya kalau hari Sabtu Minggu itu jam 12 siang itu dia tengah tuh poinnya 2. Jadi biar cepet kumpul aja poinnya. Jadi ini juga apa ya, gua ya sambil naikin level lah.
kenapa tadi gak masuknya pas lagi isi bensin, kan deket, lebih deket, gak usah puter-puter gue. Mitra Sunter. Masuknya lewat mana ya? Masuk aja deh. Oke. Mau jemput Pak? Siapa? Atas nama Reka. Ya, itu lebihnya ya. Oke, makasih. Siang. Ya, Pak. Abi Waluyo ya. Ini ntar putar balik lewat ITC kanan.
Sampai jam berapa Bang? Ini sih 20-an menitan sih, 23, 25.
Udah mau sampai kan? Belum, belum. Iya. Ini depan lagi ya? Sebelah kiri. Depan. Ini ya?
Udah. Ya. Oke. Ya, sama-sama. Oke, langsung masuk guys. Langsung masuk. Mana nih? Ragunan. Kakao. Oke. Ini langsung masuk. Oke. Kita jemput langsung. Hotel Ibis. Ini ke sini. Ini ke Ragunan Gang Hikmat 42.000. Dah. Kita kejar-kejar aja lah. Ibis. Hotel Ibis. Ini kayak bekas hujan nih. Hotel Horizon Ibis Acar. Hotel Icon. Oke. Masuk. Siang, Refli. Levi. Celana kakao ya. Oke. Agak macet ya. Nah, ini nggak tahu nih. Soalnya udah pada banyak yang pulang. Enggak sih, maksudnya di Ragunannya. Ragunannya. Oh ya. Tapi kemarin sepi malah, nggak ada, karena liburan kemarin. Saya Oh. pikir Biasanya rame. prediksi itu macet total, ternyata enggak. Ini sih, Selama liburan ini nggak ada. kayaknya nggak macet deh. Ini cuma 26 menit. Ya udah, kita lewat Antasari aja gitu ya. Jadi kalau gimana kan bisa muter balik sebelum Ragunan itu. Oke. Kalau lewat Mampang takutnya macet. Jadi kan nih arah Blok M. Sebelum kiri. sebelum pintu 9 belok kiri. Ya, Lewat apa? atas Antasari. Ya, Antasari atasan. Iya. Ini juga mendung kasih kurang Ragunan. Kayak aja sih. Saya juga heran kok sepi Ragunannya malah. Biasanya tiap tahun tuh macet total. Parah sih biasanya. Tahun kemarin aja saya kejebak di sana. Iya. Iya. Nah, tahun ini saya belum dapat, gak, karena kejebak ke sana. Ada orderan ke sana saya tolak. Sampai saya info juga ke, kalau saya naik taksi gini saya Oh. info ke pengemudinya. Pokoknya kalau minggu ini ada orderan ke arah sana mendingan cancel aja. Ternyata kosong kemarin. Makanya kalau saya berapa kali apa dapat orderan ke sana, kayak macet dah.
Soalnya di dalam penuh. Oh iya dalamnya ya. Dalamnya Cuman kan penuh. sebelum-sebelumnya tuh dari Mampang itu jelang lampu Lampu merah itu kan biasanya udah parah kan. Iya, dibuang ke kiri yang dari arah Mampang mau ke Ragunan itu dilempar alihin ke kiri. Iya. Arah rambutan itu macet kan. Iya. Muter balik lagi macet juga. Macet juga sih itu benar. Kayak kalau Antasari lebih aman. Ya. Jadi pas muter baliknya kan di sebelum lampu merah itu jadi nggak dibuang. Ya sih enggak. Semoga sih enggak ya benar. Iya. Saya juga jadi saya mau pulang, saya mikir lagi apa sore aja, tapi kayaknya nggak macet sih. Jadi sih ngeliat-ngeliatnya sih kagak macet sih. 20 menitan mah Iya. normal. Mudah-mudahan sih. Hmm. Tinggal daerah mana? Tanjung Priuk, Wah, di Tanjung Priok ini gimana? daerah Sungai Bambu, Warakas kalau itu. Ah iya. Sebelah-sebelahan kan. Oke. Kadang-kadang ngomong Sungai Bambu banyak yang nggak tahu. Pas ngomong Warakas sudah. Ya kalau udah rata-rata kan yang tahu Warakas, Iya. Koja, nah, itu. Saya ada keluarga juga sih di sana. Oh daerah sana. Dulu namanya Swasembada ya. Oh ya, Swasembada Barat, Timur. Ya, daerah-daerah situ lah. Kan tuh ada Swasembada Barat, Timur, terus Swadaya beda lagi. Iya. Kalau yang tempatnya Saroni kan dia Swasembada Timur. Tahun ini libur panjang banget. Banget parah. Biasanya 3 hari udah liburan, biasanya udah rame lagi. Ini mah buset, udah 4 hari 5 hari masih sepi ini. Hanya ada di Indonesia kayak begini. Libur sampai seminggu. Oh 2 minggu ini. Lebih sih, nggak 2 minggu. Seminggu lebih. Seminggu lebih. Jumat yang sebelumnya aja udah libur. Ya, Itu tuh pemerintah gila-gila kasih kebijakan. Harusnya Senin besok kan, harusnya idealnya harus masuk besok kan. Iya. Ternyata tanggal 8. tanggal 8 ya. Paling enak tuh PNS udah. Tapi udah di ultimatum, nggak pas tanggal 8 wajib masuk. Dan nggak ada yang terlambat, nggak ada yang WFH. Udah nggak ada alasan lagi. Nggak ada alasan, Udah terlalu lama juga Iya, kan. iya. Jadi apa nih pemerintah kok? Buat swasta rugi lah. Ya, Mereka kan pemerintah. Tapi seperti biasa sih. Biasanya tuh yang apa tuh? pulang-pulang kampung. Kalau di swasta di kantor kan. Oh. Ya itu. Mas nggak langsung masuk WFH dulu, intronya dulu WFH. Gila udah dikasih libur lama masih begitu. Masih kurang aja ya. Iya. Asik. Padahal liburnya panjang. Ya, keenakan. Keenakan, bro. Hanya di Indonesia kayak begini. Negara lain nggak ada. Libur sampai seminggu lebih. Oh, saya biasanya nih
pokoknya hari ketiga biasanya kalau udah narik tuh biasanya udah mulai padat nih jalan. Tapi ini mah wis Iya. nyantai banget tuh. Iya. Itu malam takbiran saya ke sini kan GI. Oh, Terus hari lebaran kedua saya ke GI, rame, mallnya rame banget. ya rame, jalanannya kosong. Jalannya kosong. Nah, kemarin terbalik. Oh, Saya dari GI lagi semalam, oh, nggak terlalu rame. Tapi jalan-jalan di Mampang udah mulai rame. udah mulai padat ya. Dibanding yang sebelum, nggak padat sih, tapi dibanding Sebelum-sebelumnya. sebelum-sebelumnya udah mulai kendaraan udah kelihatan banyak, tapi nggak macet. Ya. Karena nyicil ini, yang Ya. pulang nyicil, yang naik motor itu kebetulan saya kemarin muter-muter Bekasi ya orderannya ya. Jadi lewat Kalimalang, jalur-jalur mudik itu padat yang naik motor. Udah pelan-pelan. Jadi Rombongan. ya jadi mereka tuh pada yang pabrik biasanya yang duluan kan masuk Iya. kan. Iya, benar. Makanya mereka pada yang naik motor tuh biasanya warga-warga pabrik tuh biasanya tuh yang orang Tangerang, orang pinggiran Jakarta tuh udah pada pulang tuh. Tinggal orang pusat aja nih yang belum. Tapi tahun ini sih kayaknya nggak sepi, tidak, maksudnya sepi banget, nggak seperti tahun kalau Iya. tahun lalu masih ada rombongan-rombongan gitu. Apa karena banyak yang PHK ya, jadi Nggak terlalu rame. ya Bisa dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. bisa jadi sih. Karena kondisi kadang-kadang ekonomi juga lagi, Ya lagi susah juga sih. ya, banyak yang tutup kan Iya. perusahaan tahun kemarin dari dampaknya. Jadi kayaknya ini yang udah kan rata-rata kan PHK-nya kan sebelum puasa. Sebelum Jadi ada yang udah separuh pulangnya tuh. Udah ketimbang nggak ngapa-ngapain di sini kan, ya, mungkin mereka pada pulang. Ntar habis lebaran baru balik lagi nih. nah, pendatang baru nih kayak Datang pemain baru. baru. Iya, lagi udah susah begini kalau pada ke Jakarta lagi menemuin. Iya, aduh. Makanya kalau di Jakarta mau ngapain jadi duit sih, susahnya gitu. Ya maaf aja kita mulung aku aja jadi duit kan. Iya, Kalau di iya, Jakarta benar, kan. benar. Jakarta buat cari duit oke. Iya. Cuman jangan untuk tinggal ini dah, Wah kalau untuk tinggal sih susah ya. pinggiran aja udah. Cuman kan dampaknya jadi jelek kan, Iya. jadi negatif nanti. Takut banyak kriminal meningkat, lagi orang nekat kan, pikiran Iya. pendek. Mudah-mudahan sih aman-aman aja. Cepat dapat kerja lagi yang lain. Ya makanya itu kayaknya nih mulai ntar lebaran ini, abis lebaran ini kayaknya mulai banyak yang nyari pekerjaan baru dari padahal baru balik lagi ke sini. Iya. Masalahnya sekarang kalaupun terus ada perusahaan baru buka, Oh, itu nggak, agak gimana ya, nggak kuat, kadang cepet langsung tutup, bangkrutnya cepet. Kafe-kafe aja tuh banyak yang buka sekarang kan di Blok M tuh udah pada Iya. berdiri, Mbak. Mau dibikin ini lagi kan, dibangun lagi tuh Blok M, jadi vibe-nya kayak zaman dulu, Iya. tempat gaul. Sekarang udah banyak, tapi kayaknya nggak lama tuh. nggak bisa tahan lama ya. Iya, viral aja kan, terkenal ini Iya. itu. Tapi susah sekarang. Ya karena kan daya belinya lagi balik lagi ke daya belinya. Kalau cuman ada tempatnya tapi daya beli masyarakatnya nggak ada, Iya. masyarakatnya nggak kerja, Benar. ya udah nggak laku lagi. Saling semua terkait. Kalau dulu zaman saya itu cari kerja Ya, masih idealis, tapi dapat. ya, Kalau zaman saya kan dulu ya namanya juga orang tua zaman dulu ya, saya punya Iya. orang tua kan pengen jadi ya cuma mungkin Udah. orang tua totokannya ya itu Iya. harus itu gitu loh. jadi dokter Oh. gitu kan, yang ada dalam pikiran mereka kan. Iya. Katanya idealis banget. Jadi dokter, banyak duitnya, terkenal, sukses, jadi insinyur, itu dulu. Dan dapat kerjanya pun sesuai, bisa. Ya, Sekarang kan nggak bisa begitu. nggak bisa begitu benar. Nyari kerja, terus tapi kalau kita dapat kerja itu paten. Maksudnya bener-bener dapat yang
memang berbobot gitu kan. Iya. Ya, kebetulan dapat rezeki Iya. juga, cuman kalau dibanding sekarang itu banyak lapangan kerja, Oh. tapi nggak bisa menjamin Oh ya, apa yang di tunjangan-tunjangannya tuh nggak seperti yang dulu gitu. nggak sesuai. Ya, karena mereka nggak berani juga. Makanya perusahaan-perusahaan sekarang tuh banyak yang cepet tutup, Iya. nggak awet. Siapa nyangka tuh Street Tex tuh yang Iya. siapa mau nyangka Semarang pabrik juga, tahun 92 apa diresmikan 91 atau 92 tuh. Iya, iya. Itu Tutup juga. tutup juga itu, parah itu. Bayangin 10.000. Padahal itu kan itunya ini kan apa? Itunya buat seragam militer kan, BUMN segala Semuanya macam. konveksi itu luar biasa kan. Iya, nggak ada yang nyangka itu. Nggak ada nyangka. Sekarang banyak perusahaan tuh orang-orang kerja, anak-anak zaman sekarang tuh kerja ya startup itu kan nggak bertahan lama, akhirnya tutup. Iya. Bertahan cuma 1 tahun 2 tahun tutup. Gojek, Grab itu aja udah Udah goyang ini. goyang sebenarnya. Karena mereka nggak berani. Ya. Pemilikan berapa orang ke berapa? Ketiga apa? Nggak tahu Kita berapa. pemilikan. Itu makanya aduh tantangan banget buat anak-anak sekarang. Ayo nggak tahu nih, udah berapa, pokoknya CEO yang sekarang kan yang itu kan, yang cewek kan. Masalahnya bukan gitu, dia terlalu perang harga sih, murah ya. Ya dia mau nutupin akomodasinya dia juga susah. Ya itulah bisnis kita juga. Kalau saya sih bukan pelaku bisnis, jadi nggak terlalu lihatnya sebagai pengamat aja. Mungkin kalau memang kita terlibat di dalamnya, kita ngerasain ya ternyata memang susah gitu. Soalnya kan susah bagaimanapun mereka bantu ya orang-orang Iya. kerja, lapangan kerja itu kan itu mulia banget sih. Cuman pada kenyataannya nggak kuat. Salahnya pas zaman COVID sih. Ini zaman COVID tuh tenaga kerja IT semua itu wah, harganya gila-gilaan mereka. Bisa sampai 2 digit, 3 digit tuh deh. Iya. Di atas standar semua itu pas jadi zaman COVID tuh. Karena kan emang perubahannya cepet ya. Orang yang biasa belanjanya datang ke tempat Iya. apa, ke toko, ke store, ini bahkan enggak, dia klik aja kan, online. Makanya di situ tenaga IT-nya dimahalin. Nah, sedangkan itunya ya udah digituin aja. Jadi nggak sebanding gitu loh. Seharusnya kan dia disamaratakan. Yang punya tenaga ahli IT ya udah, ya seharusnya aja gitu loh. Jangan rebut-rebutan. Padahal tenaga ahli IT di Jakarta banyak, di Indonesia tuh banyak. Sekarang kan malah itu kan, malah banyak yang jadi IT, malah jadi banyak yang nggak ini. Iya. Banyak banget pengangguran. Ya, kembali lagi sih ke rezeki. Ya, Gak ada yang bisa ngalahin rezeki. Iya kan? benar. Orang pinter sekolah tinggi-tinggi belum tentu dapat kerja bagus. Wah, benar. Setuju saya itu. Saingannya banyak. Orang-orang yang lulus kuliah aja udah berapa ribu. Tambah lagi yang pengangguran, tambah yang di PHK. Itu saingannya luar biasa kan? Iya. Nah, kembali lagi, justru orang yang nggak pinter, yang biasa-biasa aja tuh lebih gampang rezekinya. Karena mereka hati besar gitu. Kalau yang pinter kan milih-milih, Ya, benar. cenderung sangat selektif. Ya, balik lagi ke idealismenya mereka lah. Ya. Bener, sekarang tuh terbuka, nggak kayak dulu sih. Sekarang lebih realistis lah Iya. dibanding dulu. Dulu apa-apa orang tua yang atur. Dan memang ternyata jadi gitu. Kalau sekarang bebas. Ya itu. Karena masalahnya anak muda zaman dulu yang ngerasa dikit-dikit orang tua, gue punya anak gak mau kayak gitu. Gitu. Jadi makanya anak-anak yang sekarang udah bebas. Dan karena ini juga sih, karena keadaan
udah nggak bisa kayak dulu lagi. Ya. Udah beda, dunianya udah beda. Kita orang tua tuh udah nggak bisa terlalu otoriter, Ya. terlalu ngatur anak-anaknya. Makanya lihat tuh, ya maaf ya, anak zaman sekarang lihat etika sopan santunnya lihat tuh. Oh nggak ada. Dibanding Jarang. zaman dulu. Oh. Apalagi yang di kota-kota ya, di kota-kota besar ya. Ah, itu ya. Kalau masih di kampung-kampung masih bagus lah. Tapi kalau di kota-kota besar susah. Iya. Lewat aja deh. Gak ada permisi kan. Ikut nimbrung. Itu tuh. Dulu saya lari di depan orang tua aja tuh diomelinnya bukan main ya. Dan melotot aja udah segen. Aduh, kayaknya malu banget. Karena melotot doang tuh. Gak dipukul, saya gak pernah ngerasa dipukul sama orang tua ya. Main tepok mantan doang. Mana? Dan gak ada tuh yang keluar sampai jam 9 malamnya udah ditelepon. Bukan itu, dulu gak ada telepon Ya dicariin, udah dicariin. Udah, itu ya itulah. Ya udah Beda dicariin, banget. udah diomelin. Sekarang mau pulang kadang nggak kasih kabar ya. Oh iya, orang tua udah itu hal biasa. Itu bedanya signifikan banget. Tapi ya mau gimana, memang udah zaman. Udah zamannya udah berubah sih bener. Jadi peradaban juga malah jadi turun. Bener-bener. Kemajuan teknologi membuat peradaban jadi turun. Sopan santun. Masalah informasinya juga udah semakin terbuka juga kan. Itu dia. Kalau dulu kita ya udah koran, TV, radio. Ya. Dan kita hanya sebagai pasif kan. Ya. Pembaca, pendengar pasif. Ya udah kita nggak bisa nyari apa, komentar, nggak kan? bisa komentar. Kalau Ya. sekarang, woi komentar. Itu beda. Berani komentar zaman dulu, lepas, hilang. Beda cerita kalau dulu wae. Zaman Soeharto. Sebarang komentar, kayak di TikTok begitu. Habis. Besok udah nggak kelihatan tuh orang. Hilang. Orang kalau zaman dulu kita cuma ngobrol sama tetangga aja, ngomongin negatif aja udah kena. Dulu zaman militer ya, Soeharto ya. Iya. Ini Prabowo juga kelihatannya udah. Ini ngarah ke sana sih. Ini ngarah ke sana. Tapi kadang-kadang Emang butuh, Iya. tapi levelnya semana dulu kan Iya. gitu. Ya, beda pemerintahan kan pasti beda pemikiran ya. Iya. Nah itu kita sebagai warga ya udahlah. Siapa yang itu ya udah didukung aja. Sekarang di komentar ini nggak pantas keluar kata-kata nggak pantas. Oh, iya, presiden aja dibego-begoin dan Kayak dia lebih baik usaha aja. emang bener sih kalau itu waduh, kusut. Saya nggak tertarik dengan dunia politik, saya nggak. Saya lihat kalau di TV komentator pakar politik lah apalah. Aduh, mau apa politik apa, komentarin orang. Dia lebih bagus aja dari kalau di posisi itu. Nah itu dia, karena orang belum pernah megang, Iya. jadi Kalau gampang ngomentarinya. komentar aja. Harusnya begini. Iya, teori doang. Teori Ilmu yang doang. didapat. Baru enak banget ngomong kan. Sebut nama orang seenaknya. Ya Prabowo, si Prabowo ini set dimanapun tuh dia jauh lebih tua dari kalian, jauh lebih senior. Jauh lah, umurnya udah berapa? 70-an lebih, 72 kan. Bilang kayak bapak gitu ya. Prabowo, Jokowi. Udahlah ya. Enggak maksudnya. Karena kalau kita nggak bahas orang kayak gitu tuh kayak yang mereka tuh ngomong kayak pinter banget gitu. Seenak jidatnya dia. Super. Aduh. Mungkin apa karena mereka nggak merasain zaman kayak zaman dulu ya. Mereka nggak di posisi itu. Iya, makanya apa karena Kalau itu. nonton Kompas TV tuh pagi. Oh. Kompas TV, Metro TV, Net TV, apa? Ini putar balik ya? Apa? Iya, kita muter balik. Yang di sana ya, satu lagi.
Oh, depan lagi. Lampu merah satu lagi. Oke. Wah, sepi sih ini. Iya. Biasanya sih parah. Benar sepi. Sepi Ya, parah. soalnya apalagi ini Sabtu, besok udah Minggu. Ya, Kondisi gini sepi normal ini. normal ini. Malah sepi. Sepi malah. Cenderung lebih sepi. Kemarin tahun baru, waduh sama kayak tahun-tahun sebelumnya. Lebaran ada perayaan. Benar-benar ini sih. Kayaknya sih memang sih faktor keuangan. Ya. Kayaknya sih. Banyak yang memang kesian sih kurang beruntung. Saya nggak bapak aja yang ngomong, penumpang saya semua hampir ngomong begitu. Makanya saya bisa ngomong pesan, ya bener juga emang gak ada faktor keuangan udah. Itu memang banyak yang di PHK. Karena yang kesini rata-rata ke Ragunan tempat-tempat wisata itu maaf ya orang-orang pinggir. Ya, Tangerang, Bogor, Bekasi. Nah, orang-orang itu kan pabriknya di sana Iya, yang banyak tutup. Itu bener. orang juga korban banjir kemarin banyak banget, rumah hancur. Mereka mikir kan, boro-boro pikir lebaran, Bener. rumah saya mesti diberesin kan. Iya. Nah, kayak gitu sih. Ngomong-ngomong asli mana? Saya Iya. kalau lahir mah di Tanjung Priok. Iya, tapi kalau mama saya orang Tangerang. Kalau bapak saya orang campuran Pekalongan sama Kupang, tapi udah lahir di Tanjung Priok juga. Unik ya campurannya. Banyak campurannya udah. Golongan Kupang. Iya. Ya namanya kalau opah itu belayar, kalau Manggilnya, oke. opah laki-laki belayar, kalau mbah yang perempuan tuh mbah putri saya orang Pekalongan itu Batang, dia ngerantau dari sana. Tapi masih berlaku ya sapaan opah. Wah, Gitu masih. ya. Udah berkeluarga anak berapa? Oh, saya belum, Oh, masih single. masih single. Masih muda kan? Masih mikir dulu ke depannya ini. Oh iya iya. Iya sih. Masih ada cicilan Jangan- mobil, cicilan Iya, rumah. Pokoknya ingat jangan maksain diri. Sesuai kata hati aja. Iya, Apapun bener. kata orang karena bukan mereka yang jalanin. Iya, itu Udah udah. beda-beda. Udah. Kalau saya kan kayaknya kan ya, seenggaknya udah punya tempat tinggal lah, walaupun masih nyicil-nyicil gitu kan. Ya, seenggaknya cicilan satu dulu yang kelar baru bahas. Nah, umur berapa? Saya 34. Nah, masih muda. Pokoknya jangan takut nikah tua, jangan takut. Pokoknya kita yang jalanin soalnya. Ya karena itu dia, kita yang ngejalanin, kita yang ngerasain gitu loh. Kalau orang tua zaman dulu kan, waduh, apalagi kalau orang Jawa kan. Ya, Kamu udah lulus kuliah nih, sekarang apa? Nikah ya, cari jodoh. Nanti ayah ibu cariin ya. Nah, itu tetangga saya begitu. Udah lulus kuliah langsung dicariin, Iya. kain. nikah kapan? Ngomong anak. Nah, itu karena omongan orang luar. Ya kalau yang masih mungkin karena saya nggak punya apa ya kampung gitu ya, jadi nggak jadi omongan gitu loh. Iya. Beda dengan cerita orang yang tinggal di Jakarta tapi dia punya kampung. Iya. Jadi orang tuanya yang di sana ngerasa, wah anak gua kapan nikahnya nih, diomongin orang semua. Memang bertumbuhnya di Jakarta, jadi enggak orang tua juga mungkin udah lama Jakarta kan. Iya, makanya Jadi udah nggak terlalu ini. nggak terlalu ini. Kalau Jawa asli Medan, Wah, Langsung cariin. carilah boru kau. Udah ngomong boru. Nah, kalau biasanya nih kalau lagi padat merayap, di sini Ya. juga sama padat merayap karena di sebelah udah ditutup. Ya, padahal di belakang sini kan. Ya, karena mereka akses dari sini. Ini udah dari ujung tadi tuh udah di sini udah padat merayap. Makanya Kejebak semua udah. Kejebak semua kalau di sini. Makanya saya kemarin kalau ini enggak lah, enggak saya ambil. Makanya itu kalau tadi ya kalau hari ini saya mikirnya masih udah mulai lengang nih. Iya. Yang udah liburan udah pada kelar. Iya. Tapi nggak tahu kalau besok ya. Ya nggak tahu deh. Soalnya masih ada libur 2 hari.
Kayaknya sih buat istirahat di rumah dah. Iya. Kebetulan sih semua berpikir gitu lah ya. Oh, buat istirahat di rumah dah. Biar jalanan normal. Saya pernah jalan kaki dari situ. Gara-gara sini padat merayap. Gak gerak. Iya, saya naik taksi juga begini. Oh. Aduh, saya kasihan. Udah pas saya turun sini aja. Ini juga nggak enak gitu kan. Iya, kita Udah, kan Pak, daripada dipaksain juga lama dan habis-habis ini kan bawa cari nanti putaran balik itu masuk di mana kayak. bener sih. Tapi kalau kita kadang-kadang kan gak enak sama penumpang ini sesuai titik. Sengaja Iya, seharusnya mau sesuai nggak mau. titik, mau gak mau gitu loh. Waktunya si penumpangnya juga Iya. agak gimana kan. Iya. Dia kasih laporan. Takutnya begitu aja. Makanya kadang-kadang kalau kita sedikit memaksakan Iya. gitu. Kalau saya sih sama-sama mengerti aja lah. Ya, kalau yang ngerti enak Pak, kalau nggak ngerti itu Itu juga udah bersyukur ya. Iya. Tarif murah, bukan mobil pribadi kita juga. Jadi mesti tahu diri juga sih. Dia ada balon-balon tuh, penjual balon. Oh iya, Depan gang aja jangan masuk. Terima kasih banyak ya. sama-sama cek lagi Ya, barangnya. coba. Ya. Iya. Oke. Terima kasih. Yuk. Dah. Ya. 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 Oke, udah kelar guys. Ini masuk lagi, enak. Masuk lagi orderannya. Ini masuk di Ragunan menuju Tanjung Barat. Oke, kita berangkat antar jemput. Gue pikir dari kemarin tuh kok ngindarin sini karena takut macet ya. Ternyata kagak loh, kagak macet ini. Kagak macet cuy. Ini normalnya sih seharusnya tadi 3, 4, 5, 6. Nah ini harusnya kalau ini akan ambil tinggal satu lagi. Tapi nggak tahu ya yang tadi itu masuk 12 poin apa 100. Tapi nggak apa-apa, kita lihat aja. Ini Tanjung Barat berarti situ. Ayon Tanjung Barat. Ke daerah mana? Daerah Margonda situ lah, Pasar Minggu. Barat Ragunan. Nah ini dia pintu Barat Ragunan. Kita lurus dulu. Mana orang ya? Mana orang nih? Muter deh.
Halo? Halo? Halo, Ya ini posisi di mana ya? udah di mana? Udah di depan ya? Saya di depan. Ini pintu masuk, Iya, betul. pintu barat. Kakak di mana ya? Siang. Oke. Ramai dalam ya? Wah, banget. Tapi sih tumben di luarnya sepi, gak terlalu ramai, nggak macet. Ah, di pintu utamanya kali macet. Hmm. Di sini nggak terlalu. Iya. Di dalamnya emang kayak Oh padat ya? ya. Yang dilihat orang bukan binatang. Wisata ngeliatin orang bukan? Iya, Kebalik. ngapain juga. Binatangnya juga gak ada yang aktif. Capek nih, bisa makan opor kayak lebaran. Rame bang. Alhamdulillah rame. Masih liburan, masih sepi juga Oh iya. jalanan, jadi aman. Oh, oke. Makanya saya bilang apa di depan tuh nggak terlalu rame. Iya, iya. Di dalam yang padat ya. Banget. Jarang-jarang kesini, sekali kesini kayak bosan. Jakarta juga ngapain? Juga ngapain? Tempat wisatanya. Biasanya di sini mah ya ramenya ya pas Lebaran. Iya udah itu doang ya. Habis Iya. itu kayaknya nggak ada lagi deh. Kayak sepi. Masa aja. Makanya kalau Lebaran kan kadang-kadang orang yang dari mana kan, Iya sih ya. yang dari Bogor, yang dari Tangerang, pada Kalian kesini. nyamperin keluarganya di sini. Iya kesini benar. Sekarang masuk berapa itu? Berapa? Kayaknya 5.000. ya. Berapa itu? 5.000. Segituan. Ayo kan. Goceng-gocengan lah ya. Kan masalahnya murah juga kan masuk kan. Iya. Bawa duit 50.000 udah berapa 10 orang. Iya. Ya kan ketimbang masuk Ancol coba. Iya. Parkir aja 35 buat kendaraan. Belum Juga orangnya. kayaknya rame-rame juga nih Ancol depan nih. Ancol mah Gak rekomen deh kalau ini pas lebaran. habis lebaran mah ampun deh. Ini libur terakhir ya kalau yang masuk ke tanggal 7 kan? Katanya masuk tanggal 8. Emang Ada iya? yang 7. Iya, Ada yang 7 ya. Kalau kerja sama ini orang Apa? Cina 7. 7. Tanggal 2 kalau gua. Tapi anak sekolah masih lama masih. Anak sekolah masih tanggal 9. Oh iya. Iya. Tanggung amat tanggal 10. Libur lagi. Ya libur lagi. Seninnya. Senin depan. Iya, Seninnya lagi. Kan masuk halal bihalal doang biasanya. Iya. Iya. Yang punya hari libur sih enak. Kalau kayak saya nggak punya hari libur. Nggak kerja, nggak dapet duit. Lebih fleksibel ya. Ya cuman itu. Iya. Yang lain bisa kerja, saya pasti bisa libur. Iya kan. Ya, Ada kelebihan kekurangannya lah. Pasti. Ini lumayan juga ya bang sehari ya. Kalau seharian full gitu. Full seharian sih, kalau jalanannya kayak Jakarta sekarang nih, wow enak, Enak ya. enak. Cepet nyampenya Oh gitu cepet, ya. Iya. jalan setengah jam juga cepet. Nah, ini mah kalau di hari biasa macet. Wah hari ya. biasa mah. Iya, habis di situ ya waktu. Iya. Iya. Ya kalau hari-hari begini nih, kalau libur begini sehari 700 megang kantong mah aman. Tapi kalau hari biasa belum tentu bisa. Oh iya, kalau hari biasa tuh mentok-mentok berapa bang kalau 3,5. 3,5 itu tuh Iya. seharian. Seharian itu. Karena kan misalnya udah kalau kelempar kayak ke Sudirman Tamrin HI situ, oh udah. Assalamualaikum. Apalagi jam pulang kerja ya, wah. Iya. Wah salam deh situ.
Oh, 3,5 itu berarti berapa? Oh, 10 orderan gitu kali ya? Kurang lebih sih 15. enggak Enggak. enggak nyampe. Ya, Dapat range-nya sih 7 paling 7 Oh, iya? 5 ya. Oh, tapi lama juga dong berarti kalau seharian dapatnya. Ya iya, 7 doang. 7 paling. Nah, Nah, mau kemana nih mobil? Tahu Kijang ini mau kemana? Ngaco banget dia mau muter balik aja. Bukan gitu, ini kan Iya, satu bener. arah. Maksa banget nih. nggak tahu jalan. Makanya kalau di Jakarta nyetir mah sabar-sabar lah. Kalau nyetir motor sih masih bisa slip ya kan, lu Iya. mobil wah. Udah ikutin jalur aja. Ini nggak pulang kampung bang, asli Jakarta. Kalau saya kebetulan udah nggak punya kampung lah. Soalnya mama saya juga di sini, orang tua saya dulu aja di sini. Ibu saya, bapak sama mama saya dari Jakarta. Yang di kampung nenek udah meninggal baru tahun Maret, ya udah gak ada punya kampung. Ini apa? Paling Tua kemarin, gitu. oh saya belum nikah. Oh belum nikah. Masih aman. Gimana tahu? Paling nengokin wak saya doang. Wak saya juga dekat di Ciputat situ. Jangan. Di Jakarta ya kan. Lu mikirin deh. Mudik ya. Belum, masih aman. Mudik dan puyeng. Ya, walaupun nggak biaya mudik, biaya cicilannya banyak. Nah itu dia. Itu dia mas. Aduh. Ban dalam. Tapi mas sepinya nggak kayak tahun kemarin ya. Ya, Yang enggak. tahun kemarin kayaknya masih lebih sepian dibanding tahun sekarang. Tahun kemarin lebih rame, tahun Oh, sekarang gitu. sepi. Tahun sekarang sepi. Iya. Nah saya sebenarnya tadi tuh dari kemarin tuh ngindarin jalur sini. Oh, Oh di sini kalau macet parah itu kalau lagi Ragunan. oh gitu. Wow, Tapi ini tumben sih. ini makanya Kayaknya arah ininya, arah keluar mobilnya diputer deh. nggak ngerti deh tuh ya. Kayaknya. Jadi tuh kayaknya makanya tadi juga penumpang saya yang turun di sini, orang sini gitu, dia bilang ini tahun sekarang tuh sepi mas, nggak terlalu rame. Apa ya? Berarti bener kan emang nggak terlalu rame. Mungkin apa karena liburnya kepanjangan? Iya, kayaknya. Kan panjang banget, anak sekolah aja tuh 2 mingguan kan. Apa karena banyak yang di PHK kan nggak tahu juga ya. Lagi badai itu. Soalnya kan rata-rata yang kesini kan yang mereka banyaknya yang daerah Tangerang, daerah Bogor kan, yang nyari hiburannya murah meriah kan. Iya. Pusing jadi orang. Banyak lagi anak. Kamu harus juga. Iyalah kan. Iya. Kan rokok semua. Nah mereka itu masalahnya tuh yang ribetnya tuh kalau arah dari ada yang dia pro gitu loh, sama yang sebelumnya. Oh kan aku udah di sini kan. Kadang gedek kayak genset gitu. Iya lagi. Sumpah. Emang kamu nggak genset? Kayak genset saya di 2001. Tapi kita agak-agak milenial dikit sih. Kan genset. Agak milenial. Kalau genset tuh. Genset tuh 97 kan, start ya. Tahu nggak berarti? Nah itu tuh
aku yang agak milenial. Iya iya. Iya. In between kan. Iya benar. Iya. Lah kamu bilang. Iya. Ya, dia belum. Ya, se milenial. Aku tuh bingung ya. Pokoknya, ih, beda banget ya pada ini tuh kayak ngeyel semua gitu Iya. kan. Terus tempat yang lama tuh sama, padahal sama loh kayaknya, cuma beda yang tempat aku sekarang ini 6 hari kan kerjanya. Cuman aku udah ngasih option nih kayak, nih lu masuk ya segini jadi libur lu tuh kehitungnya bisa 2 hari gitu kan. Terus yang 3 jam sebelum libur gimana kak? Ya lu mau libur panjang apa yang 3 jam ini ya lu pilih gitu. Tapi kan ini dulu biasanya kayak gini. Kerjanya juga kagak bener. Terus mau di kan mau bilang bisa nggak sih maksudnya ya dikat buat ngasih apa? Kok bisa? Kan harus bayar. Nanti kalau yang lama-lama ini harus bayar besar. Kecuali kalau kayak kamu udah punya emang masalah ya gimana? Ya yang masalahnya ini gitu dari apa? Kayak ya maksudnya tuh yang jangan inilah, maksudnya yang lebih strict lagi aja kayak gitu, kayak jangan cuma ditegur doang kayak warning lighter doang. Oh ini ya udah langsung masuk ya sebenarnya. Yang penting pokoknya nggak boleh dua-duanya cuti. Iya lah, aku mah sebenarnya nggak masalah juga, cuman kadang melunjak. Lebaran ini hamil 1 lah. Tapi dulu pas aku jadi asisten manajer kan cutinya pada cutinya kaporan. Begini pokoknya lu semua yang ngasih cuti H-1, H-seminggu nggak gua kasih. Bodo amat mau ada minggu mau apa. Karena nggak ada yang backup. Ya kecuali yang meninggal lah. Kalau di pura-pura sakit ada soalnya yang pura-pura sakit. Banyak. Itu ya setiap lepas aja tuh. Ini tahu genjot tuh. Dirasa lagi ini lagi deh. Ya kan asal aku tuh nggak ini loh. Kita tuh nggak melanggar haknya mereka, masih di dalam jangkauan waktu. Terus gue harus mikirin klien gue, mikirin perusahaan gue, mikirin lo juga biar enak gimana. Mereka nggak mau ngerti. Udah. Terus aku mau ngomel-ngomel orang-orang. Soalnya lagi berempat kan. Terus sana gue orang Cina. Udah tuh marah-marah di grup. Udah diem, ada yang latihan aku sudah sampai sore nih aku debat sama mereka gitu. Udah belum katanya. Ya maksudnya tuh sesimpel ya lo udah kesini ikutin kasih peraturan ini udah sesimpel itu aja. Mereka tuh prioritasnya itu bukan kerja, main. Kerja nih buat dapetin uang buat main gitu. Jadi tuh ini nggak penting-penting amat. Padahal kan apa di sana tuh langsung kartu kan. Nggak ada kartu PKW itu. Emang muter ya mas ini ya? Enggak. Apanya? Tadi saya. Ayo kita. Oh iya, putar lewat belakang. Tadi takutnya di sini macet. Iya. Gak kan ini gue takut salah naruh. Enggak bener. Kayaknya ya. Enggak Gue itu. nggak familiar sama daerah sini soalnya terus kok beda nih gitu. Enggak kan kalau di sini kan tadi pas pintu keluar pintu barat gak bisa ke kanan. Gua ambil kiri putar ke belakang. Iya. Ya takut salah naruh. Aman. Iya kan. Emang tinggal daerah mana? Saya Oh, di Mangga Besar mas. oh Mangga Besar. Nyamperin kakak ini kan. Jauh banget Mangga Besar. Iya kan. Iya. Ya ekspor dikit nggak apa-apa. Dari ujung ke ujung. Iya. Wah, saya kali dia orang Depok.
Belum masuk Depok kan ini juga. Depok ini. Ya ujungnya Jakarta. Ujungnya Jakarta. Kita samperin langsung sekali ujung Jakarta nih. Sistemnya beda lagi yang di tempat aku. Bukan aku, awalnya bukan aku yang ngatur schedule. Kayak HRD gitu. Apaan sih yang gue bilang? Oh iya. Kamu hebatnya kerjanya fleksibel aja udah. Kalau aku ya, kayak masuk jam 9, jam 8 tuh kayak gak bisa. Bisa gitu. Gak bisa bangun pagi, malah tidur aja lama. Nggak bisa. Bukan tidur lama sih maksudnya. Kayak gadang terus susah Sakit loh ini harus jalan. Tuhan. Kamu nyuruh tidur kan? Iya, tahu. Cuma kenapa nggak ini dibikin ngantuk? Cari sendiri lah ngantuknya pak. Kocak. Cari sendiri, kayak kamu kemarin ya. Iya. Gak jadi. Coba lihat mana mana. Tapi nggak bisa tidur. Udah jam berapa? Enggak. Aku tidur tapi kayak kebangun gara-gara lain. Terus bangunin mama suruh bangun. Tahu. Iya.
Ya itu mah nggak tahu, aku nyaranin dia nggak tahu mau nanyanya ke Terus kamu aku kan. bilang tanggal 13 kan, terus aku baru ingat oh iya 13 kan nggak bisa juga ya. Itu mau sakit tahunan itu sama tanggal 12 aku nggak bisa, 12 aku udah ikut. Hari ya? Nggak, event kan di Jeddah. Rumah sakit. Mau mana? Depan? Depan kiri? Ini? Depan lagi kali ya? Yang buat mobil apa? Halte tuh. Oke. Terus aku ngeliat schedule aku cakep kayak kapan ya? Kapan deh Ken? Ikut apa? Nanti deh. Taruh. Taruh, kayak ke depan dikit. Kurang minggir. Mas Enggi. Oke, sip. Cek lagi barangnya. Yuk. Takutnya ada yang jatuh. Kasih ya. Yuk. Oke. Udah tembus guys. Udah 700 poin. Saatnya kita pulang. Kita pulangnya pakai Grab aja deh. Arahin ke Jakarta, arahin ke mana? Arahin ke Brik. Sakit perut lagi.